Tangan semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ngopi Pesona Kauripan 3, ngobrol pengalaman pribadi. Nah, di episode 10 kali ini kita kedatangan tamu. Nama saya Zainal Arifin dari blog F2 nomor 33. Nah, tahap 2 ya. Betul. PK3 tahap 2. Nah, kebetulan beliau ini kan salah satu pengurus. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu ya. Boleh. Oke, Pak Zainal. Oke, kita langsung bertanya sama Pak Zainal Arifin. Beliau kalau di PK3 itu sering dipanggil Ustadz atau Al-Mukarram. Ya, itu. Panggilan biasa aja. Iya. Oke, kita tanya ya. Oke. Boleh diceritain nggak sih? Rumah itu kan kayak jodoh ya. Dalam Betul. artian nggak semua orang bisa langsung memilih dapat di sini gitu, dan itu jodoh-jodohan. Dan Pak Zainal juga sudah cukup lama di sini ya. Betul. Itu bisa diceritain nggak sih pengalaman dapat rumah di PK3? Oke. Sebenarnya gimana ya? Ketika awal mulanya ngambil PK3, sempet ada apa ya, terucap dalam hati ketika anak masuk SD. Saya belum punya rumah di wilayah khususnya Bogor. Kemungkinan besar saya ngambil di kampung. Oh. Itu pun udah persetujuan sama istri, udah ada obrolan. Ya mungkin emang udah tadi bisa dibilang jodoh kali ya. Iya. Sempet dari anak umur 4 tahun itu nyari-nyari juga referensi dari temen kerja untuk perumahan. Sempet awal itu saya melihat di wilayah Koko Garden. Oh iya. Ada yang ngasih tahu di sana Koko Garden lumayan katanya ya. Secara kita menghitung dengan pemasukan saya juga. Tapi dalam hati emang belum kayak serak gitu. Iya. Cuman ya kita ngelihat dulu ke sana. Cuman istri juga, saya sama istri pun emang nggak ada rasa pengen di sana gitu. Akhirnya karena saya mikir saya pulang kampung lewat arah Cikarang, nah, akhirnya saya nyoba ke arah Setu Bekasi. Iya. Di sono ada perumahan Raples itu. Cuman ya lumayan, kalau hitung-hitungan jarak sama PK3 itu lebih jauhan sono. Cuman saya mikirnya karena itu akses saya untuk pulang kampung lebih mudah gitu. Oh iya. Nah, akhirnya beberapa setelah saya pertimbangkan, wilayah sono tuh rawan banjir juga. Ya nggak tahu sih ya, cuman sempat dengar daerah sono itu kena banjir. Akhirnya diurungkan lagi. Mungkin niat yang udah kuat juga, istri buka-buka YouTube. Tuh dari awalnya saya nggak dikasih tahu sedikit pun, istri itu sudah cari info. Akhirnya dari sono ada nih perumahan di wilayah Kelapa Nunggal. Terbersit kalau Kelapa Nunggal itu saya jauh aja dari tempat kerja. Sempat saya nyari ke Gria Bukit Jaya 2, perumahan yang di daerah Cikuda yang mohon maaf nih secara kelasnya kelas di atas. Iya, komersil ya. Iya, bukan komersil lagi, itu udah klaster. Oh, klaster. Iya, perumahan Cibubur itu yang pokoknya dari jembatan nggak jauh. Ketika mendengar cicilannya aja dalam hati, waduh, nggak bisa makan ini. Gitu. Ya udah, akhirnya kita ngobrol ke istri, mungkin kita belum dikasih jodoh gitu kan. Akhirnya istri buka-buka YouTube, dapatlah PK3. Yang mana PK3 saya belum pernah menginjak daerah sini itu. Akhirnya mungkin udah izin Allah juga,
dan udah jodoh juga, dapatlah di sini. Di PK3 itu ketika melihat survei dulu atau enggak sih? Kebetulan setelah ada ya komunikasi dengan marketing. Baik, ke komunikasinya langsung ke sini atau? Pertamanya sih ke marketing dulu karena yang pemasaran itu saya lewat YouTube. Oh. Jadi istri minta nomor kontaknya untuk komunikasi. Akhirnya diarahkan ke sini, ke PK3 tahap 1 yang kebetulan waktu itu pembangunan itu masih sampai tahap 1 nih. Nah, akhirnya setelah sekian beberapa pertanyaan sama masukan dari marketing, itu juga saya sama istri itu diarahkan ke PK4. Karena udah habis ya? Kebetulan untuk tahap 2 itu belum ada pembangunan sama sekali. Oh iya, emang agak lama sih. Betul, iya. Pembangunannya setelah PK4 sih. Betul, jadi dari tahap 1 itu Pesona itu langsung membangun di PK4. Ya, betul. Akhirnya saya diarahin ke sana. Itu pun istri juga udah ada pertanyaan, kok malah tambah jauh gitu. Ya akhirnya pertimbangan, kalau mau sabar ya mungkin nanti di pembangunan tahap 2. Kata marketing itu. Ya udah, dengan sabar, istilahnya istri pun mau menerima. Ya alhamdulillah berjalannya waktu ya dari sekitar 6 bulanan prosesnya. Betul, itu pun di luar perkiraan saya ya. Karena saya mikirnya itu perkiraan di 2022 April itu baru ada istilahnya panggilan untuk apa ya, persyaratan kayak gitu. Nah di akhir 2021 kalau saya itu udah dimintain. Ya, dengan istilahnya belum ada persiapan sama sekali, akhirnya mungkin izin Allah juga dimudahkan lah gitu. Ya istilahnya ya secara awam saya yang awalnya hidup dari istilahnya bukan perumahan, backgroundnya ya sekarang menempati perumahan, oh seperti ini gitu. Tapi kebayang nggak sih bakalan apa namanya, bakalan kayak gini gitu loh, lingkungannya gitu. Karena kan sebelum, kan kita kayak aku kan belum pernah tinggal di perumahan. Tiba-tiba tinggal di perumahan yang sebetulnya aku sendiri pun apa namanya, nggak pengen tinggal di perumahan karena mindset saya itu di perumahan itu kan masing-masing ya. Tapi ternyata enggak di sini. Iya. Sebenarnya gini, kadang ya ketika kita lagi berdua sama istri, ada percakapan, obrolan santai ya, yang enggak ini. Saya sendiri, istri pun juga kayak seolah-olah kayak enggak apa ya, ini kok kita kayak mimpi gitu. Kita punya rumah, kita punya tetangga yang istilahnya mohon maaf secara ini dari backgroundnya yang masing-masing kita nggak tahu, dari istilahnya beberapa wilayah yang ya istilahnya bisa menyatu di sini gitu. Ya Bhinneka Tunggal Ika lah ya, dari berbagai macam. Akhirnya kita bisa punya rumah sendiri hasil jerih payah kita sendiri gitu. Iya. Jadi apa namanya, perjuangan ternyata ya. Alhamdulillah ya perjuangan. Kita cukup banyak perjuangan di sini dan alhamdulillah ya kita jadi kenal nih ya Pak Zainal ya. Betul Pak Wahid. Yang luar biasa Pak Wahid ini. Kita akhirnya disatukan oleh perumahan Pesona Kahuripan 3 yang alhamdulillah ya, mudah-mudahan rumah itu benar-benar jodoh membawa rezeki kita yang lebih baik, karena rezeki nggak hanya uang ya kan. Betul. Kita dapat tetangga yang baik, lingkungan yang baik, sehingga anak kita sebagai orang tua kan nggak bisa menjamin 100% anak kita baik ya kan. Meskipun kita misalkan keras mendidik anak untuk menjadi baik, tapi jika lingkungan sendiri tidak mendukung, ya kita nggak ada kekuatan untuk mempertahankan itu ya kan. Tapi gini Pak, ketika saya udah dinyatakan lolos dalam artian akad, ada teman saya sendiri yang selalu mengingatkan saya, ya bisa disebut nggak perlu lah ya, itu teman kerja juga.
dia selalu mengingatkan saya, Nal, ketika kamu punya rumah, berdoa dalam hati itu kamu punya tetangga yang istilahnya nyaman, rukun sama kamu. Itu yang selalu saya ingat. Oh iya iya. Dan alhamdulillah saya pribadi, saya dalam hati berdoa seperti itu. Sampai saat ini saya mendapatkan yang apa yang saya doakan itu alhamdulillah diwujud, terkabul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Pak. Ya kita tinggal di mana aja ya, mudah-mudahan, karena kita kan nyari tempat tinggal bukan nyari musuh ya kan. Betul. Kita nyari keluarga yang dimana ketika kita misalkan lagi dapat musibah misalkan, atau lagi dikasih ganjaran sama Allah, ya saudara terdekat kita ya tetangga kita ya kan. Karena nggak ada manusia yang selamanya di atas, misalkan sehat terus kan nggak mungkin kan. Ya oke. Jadi pengalaman di dapat PK3 itu ya cukup membawa keberkahan juga ya Pak Jenal ya. Yeah. Kita jadi bisa kenal ke semua tahap ya kan. Akhirnya sampai ke titik yang sekarang ya Pak Jenal. Pesona Kahuripan 3 ini ya termasuk tahap 2 ya. Itu kan sudah terbentuk ke kepengurusan RT RW yang sebelumnya paguyuban ya. Betul. Dan kebetulan beliau itu sebagai humas Sekretaris. RW 20. Iya. Nah, di RW, kepengurusan RW, dan di paguyuban beliau sebagai sekretaris, dan di DKM Masjid Jaminul Hikmah PK3 itu beliau sebagai PHBI. Nah, boleh diceritain sedikit nggak sih Pak terkait apa sih yang melatar belakangi Pak Jainal itu mau menjadi pengurus? Karena pengurus yang pertama itu kan butuh sosial ya. Betul. Nggak bisa dinilai dengan uang, karena pasti keluarga itu yang banyak mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Mungkin boleh diceritakan. Oke, terima kasih Pak. Untuk awal mulanya kenapa bisa terjun di organisasi khususnya kemasyarakatan, awal mulanya sih ketika ada paguyuban, nggak ada terbesit sedikit pun saya pingin terjun atau jadi pengurus misalnya masyarakat gitu ya. Khususnya mungkin yang di awal itu paguyuban. Entah kenapa dengan sendirinya hati itu ingin mencoba, ingin belajar seperti apa sih ketika kita berkecimpung dengan orang-orang. Dari awal ya mohon maaf ya, dari istilahnya background saya mungkin SMA, kerja sebelum di Bogor, saya nggak ada istilahnya pengalaman di kemasyarakatan atau di organisasi, nggak ada. Maksudnya belum pernah ikut gitu? Belum pernah ikut, nggak pernah terjun. Tapi pas ketika waktu itu kan pemilihannya malam, saya dengan pemilihan paguyuban, pengurus paguyuban. Waktu itu emang udah ada pengurus satu orang, single factor kan. Saya tujuannya itu pengen membantu. Supaya istilahnya secara pekerjaannya beliau ringan, enggak dengan sendiri gitu. Akhirnya saya mengajukan sendiri, itu pun saya refleks ya, spontan gitu. Saya mengajukan, saya siap jadi pengurus gitu. Nah dari sono istilahnya saya apa ya, lah ini bener enggak gitu. Saya juga apa ya, dibilang kaget juga, kok saya mau gitu, kok saya kenapa mau mengajukan diri gitu. Yang lain pun istilahnya pengurus yang lain kayak bendaharanya juga itu istilahnya ditunjuk sama yang lain, ayo maju buat jadi bendahara. Saya waktu itu ngisi di bagian sekretaris. Dengan latar belakang yang saya istilahnya nggak bisa komputer lah, surat menyurat saya belum paham, awam semua dah. Ya mungkin tekad saya belajar, saya pengen istilahnya belajar gimana sih berorganisasi seperti itu. Akhirnya mungkin lambat laun berjalannya waktu, saya oh seperti ini jadi pengurus. Cara istilahnya saya komunikasi dengan orang-orang seperti ini, ya terbentuklah mungkin seperti itu.
Dan akhirnya ketika masa paguyuban itu peralihannya ke RT RW, dari pihak rumah ya khususnya suruh istirahat dulu dah. Denger nih. Padahal beliau itu banyak yang mengharapkan ya kan. Enggak. Ya, tapi emang nggak salah sih. Emang itu faktor utama. Saya sadar diri, Pak. Sadar diri, saya itu orang yang belum mengerti dan belum paham apa-apa terkait organisasi. Saya cuman ingin mencoba belajar seperti apa. Tapi ketika dari naik ke fasenya yang lebih formal, saya belum nyampe ke arah sana. Saya belum sanggup, dan artian dengan istilahnya kemampuan yang ada di saya itu, saya sadar diri saya nggak bisa gitu. Saya harus istilahnya dari tingkat paguyuban ke RT yang secara itu diakui di desa, itu saya belum sanggup, jujur aja. Kenapa ada ya istilahnya, mungkin banyak yang bicara, wah saya lebih di ini, saya mengukur diri dulu gitu. Nggak mau memaksakan lah. Betul. Dan akhirnya setelah RT RW terbentuk, itu emang dari awal udah saya butuh istirahat lah, pengen istirahat gitu. Dengan kepemimpinannya yang RW pertama, terus ada peralihan ke RW yang sekarang, Pak RW Ipan. Akhirnya itu pun Pak RW Ipan masih istilahnya meminta saya untuk istilahnya bergabung di kepengurusan. Sempat saya juga menolak, saya pengen istirahat dulu. Dengan istilahnya udah langsung ditunjuk, jadi udah sekarang di pengurusnya nggak bagian yang istilahnya yang lebih inilah, yang lebih fleksibel ya masih fleksibel, dikasihnya di humas. Iya. Tapi ini nggak sih apa namanya, bisa mengambil banyak pelajaran lah dalam kepengurusan yang darinya paguyuban terus ke yang formal ya, RT RW itu. Apa sih yang didapat sama Pak Jainal gitu loh dari kegiatan tersebut gitu? Kalau bisa dibilang menurut Bapak banyak sekali. Apa yang didapat dari pelajaran atau pengalaman ketika kita berorganisasi, khususnya terkait masalah keluarga, ya dia lebih istilahnya belajar nih, harus bisa terbagi waktunya, khususnya itu. Makasih Bu. Yang kedua mungkin untuk anak saya, sempat dari seseorang juga selalu memberi motivasi ke saya. Di sini kita nggak ada saudara kandung, nggak ada saudara terdekat dari keluarga. Kalau bukan keluarga kita sendiri di perumahan itu siapa? Anak kita akan siapa yang nanti menjaga ketika kita nggak ada, ataupun misalnya kita lagi di luar. Ya istilahnya itulah yang bisa saya dapat dari istilahnya berorganisasi atau mencoba istilahnya untuk di pengurusan. Ya salah satunya mungkin Bapak ini yang selalu memotivasi saya. Motivasi apa? Nggak ngapa-ngapain. Ya pada dasarnya adalah kita sama-sama merasa punya tanggung jawab besar ya, karena kita generasi pertama. Jangan sampai generasi pertama itu menjadi tolak ukur generasi selanjutnya. Yang dimana itu malah menjadi kesalahan fatal ya. Karena generasi pertama itu adalah salah satu barometer untuk generasi selanjutnya ya kan. Kalau dari kitanya sendiri sudah melakukan kesalahan baik secara sadar ataupun tidak sadar, ya jangan salahkan generasi selanjutnya ya kan. Karena kita sendiri nggak sadar apa yang kita lakukan sekarang ya kan. Maka dari itu ya teman-teman, mari kita sama-sama jaga, tingkatkan kesadaran kita terhadap lingkungan. Bukan hanya diri kita, tapi yang paling utama adalah generasi selanjutnya ya kan. Anak-anak kita jangan sampai salah arah gitu. Ketika misalkan memang sebelum tinggal di PK 3
ada terpengaruh hal-hal negatif ya, minimal kita berusaha untuk memperbaiki lah ya. Betul. Jangan sampai anak-anak kita itu mengucapkan suatu hal yang tidak pantas ya. Kalau misalkan dari kita sebagai orang tua nggak bisa mengontrol sepenuhnya, paling tidak ya kita ayo bergandengan tangan sama tetangga untuk saling mengingatkan anak-anak kita agar ucapannya bagus, perilakunya bagus, diajarkan saling berbagi, mengingatkan supaya termasuk dalam sampah ya. Betul. Habit itu harus ditanamin dari sejak dini ya Pak ya. Ya alhamdulillah kita banyak hikmahnya ya Pak. Alhamdulillah. Sesuai perumahannya ya. Sesuai perumahannya. PT Hikmah Alam Sentosa. Iya. Kita belajar banyak hikmahnya. Ya mudah-mudahan apa yang sudah dikorbanin sama Pak Zainal untuk mengurusin teman-teman semua yang ada di tahap 2 nih, semoga beliau mendapatkan keberkahan ya Pak. Amin, amin. Keluarganya juga yang sudah di korbankan waktunya ya bisa tergantikan nanti ya Pak. Amin. Karena pengurus kan pasti ada masanya ya Pak. Betul. Dan buat teman-teman yang punya background dan berkompeten di kepengurusan ya siap-siaplah bantu dari sekarang sehingga nanti regenerasi selanjutnya itu pengurus nggak bingung ya Pak ya. Betul. Karena kita kan waktunya juga nggak mungkin terus-terusan bisa ikut berkecimpung di pengurus ya. Betul. Dan harus ada regenerasi selanjutnya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Nah, di kepengurusan itu apalagi Bapak itu ada di paguyuban, RT dan masjid ya. Itu kendala yang paling besar itu di apa sih Pak? Karena kan kita berangkat dari macam-macam background yang tentunya pasti ada yang ngerasa bahwa harus kayak gini dong, harus kayak gini misalkan kayak gitu. Nah, itu gimana cara penyelesaiannya? Kalau kendala yang selama ini dialami ya, terkait masalah mungkin dengan warga. Kalau saya sendiri kebetulan di RT itu saya sebagai warga. Kalau di RT. Oh iya. Mungkin kalau di kepengurusan RW kebetulan saya di bagian humas. Nah, kalau saya melihat dari ke yang realnya ya di kehidupan, sebenarnya satu sih kesadaran warga. Soalnya dari kesadaran yang pertamanya kesadaran nanti akan menjamu ke seluruhnya terkait istilahnya mungkin lingkungan, kerja bakti terkait masalah mungkin program kerja RT RW. Kalau emang dari dasar kesadarannya udah ada, ya mungkin semua program ataupun apapun yang ada di wilayah PK3, kesadaran dia ada gampang. Iya. Kalau saya itu, yaitu istilahnya kan balik lagi karena kita tidak bisa menentukan tingkat kesadaran orang-orang itu. Seseorang itu nggak bisa kita ini harus kayak gini atau gimana. Karena orang juga yang mungkin punya basic sendiri gitu. Ya ada yang mungkin istilahnya secara kesadarannya full atau misalkan loyalitasnya bagus, ada yang mungkin setengah ataupun yang cuek, ya ada aja. Itu sih emang udah kalau menurut saya sih itu udah dinamikanya yang seperti itu. Hukum malam ya. Betul. Tapi ini menurut Pak Zainal nih, cara menumbuhkan kesadaran yang ya kita nggak bisa memaksakan orang untuk kesadarannya harus kayak gini-gini gitu. Betul. Kan ya. Tapi ada nggak sih treatment khusus untuk menyadarkan tanpa menegur mereka itu, biar mereka bisa sadar gitu loh. Ya sebenarnya tingkat kesadaran itu bisa dilakukan komunikasi juga perlu Pak. Ketika komunikasi berjalan dan yang dirasakan warganya ataupun khususnya PK3 nanti ketika dia istilahnya udah merasakan dari komunikasinya, dari istilahnya RT ini ataupun RW dia bisa mengeluarkan misalkan program-programnya terlaksana, ya mungkin tingkat kesadarannya mungkin akan tumbuh. Menurut saya sih komunikasi. Yang kedua mungkin actionnya juga kan, kalau misalnya udah kelihatan dari pengurus ya
Contohnya mungkin sedikit mungkin ataupun lambat laun kesadaran itu akan tumbuh. Iya, Gitu. iya. Ya, berarti harus ada contoh realnya lah ya. Betul. Untuk mengajak mereka teman-teman yang lain ya. Ya terkadang kan ya sedikit dari warga ada omongan, ini cuman ngomong doang atau gimana. Kan kalau warga itu bisa merasakan apa yang dia ucapkan tapi udah ada realitanya, ada istilahnya buktinya, ya mungkin mereka pun akan merasakan, oh berarti ya itu kan bentuk timbul kesadaran gitu. Iya. Beda halnya kalau memang karakternya orang memang udah plek kayak gitu. Betul, Itu susah, itu masih bisa dirubah nggak sih? Ya kalau pernah ngobrol sih namanya watak ya. Watak itu bisa berubah, cuman ya butuh proses. Waktunya lumayan, nggak kayak membalikan telapak tangan. Iya. Ya mudah-mudahan sih teman-teman yang menonton video ini kesadaran itu berasal dari diri sendiri ya. Betul. Berasal dari diri sendiri, dan ketika kesadaran itu sudah tumbuh, maka yang namanya kerukunan, kerukunan antar bertetangga, toleransi beragama, terus kegiatan-kegiatan kerja bakti segala macam, itu kayaknya pengurus nggak terlalu pusing banget ya. Betul. Ya nggak sih? Nggak perlu selalu menggedor-gedor atau misalkan himbauan-himbauan gitu. Iya, karena pada dasarnya itu kan bermanfaat buat kita semua ya kan. Ya, misalkan lingkungannya bersih, gotnya bersih, kan kayak nyamuk-nyamuk, jentik-jentik nyamuk itu kan juga nggak mungkin bersarang di tempat-tempat yang kumuh-kumuh gitu kan. Dan anak-anak juga ketika main juga kan enak, kan nyaman. Saudara misalkan di luar sana ketika datang ke lingkungan kita, lingkungan ini kok bersih, berarti warganya kesadarannya itu tinggi ya kan. Apalagi misalkan ada wadah kayak bank sampah, pengolahan limbahnya di sini bisa ada gitu. Kayaknya lebih keren juga ya. Keren. Sebenarnya gini sih Pak, kalau apa yang kita perbuat, kita pun yang merasakan. Iya, betul. Apa yang kita tanam, betul. Apa yang kita petik ya. Betul. Karma juga ya. Itu ngaruh sama kayak karma gitu nggak sih? Kalau karma sih apa yang kita perbuat ya sama aja sih. Ya, cuman kan? Kalau karma itu lebih ke negatif ya. Betul. Jadi ya mudah-mudahan kita sebagai generasi pertama itu bisa lebih hati-hati ya dalam melangkah, berucap, berperilaku. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Pak Zainal. Terkait anak-anak nih. Ya. Itu kan sangat sensitif ya, dan sangat riskan. Gimana sih cara mengarahkannya? Pasti mereka kan punya bakat-bakat tertentu ya, mungkin ada di seni, olahraga, atau mungkin di agama misalkan. Itu dari sudut pandang Pak Zainal nih, atau mungkin sudah ada pengalaman sebelumnya di luar sana, cara mengarahkannya itu gimana? Terkait masalah anak-anak ya, mungkin khususnya di PK3 ya mungkin sedikit banyaknya yang saya ketahui di lingkungan PK3 khususnya, ya alhamdulillah ada beberapa yang sudah mungkin terlihat ataupun yang dirasakan berjalan terkait supaya anak-anak itu bisa terkoordinir, bisa secara alurnya ya sesuai lah gitu. Ya, seperti mungkin dari RW 15 kan sudah ada SSB ya, itu istilahnya buat anak-anak itu yang punya bakatnya di sepak bola ya. Di sini udah ada nih wadahnya gitu. Ya mungkin terkait masalah keagamaan kan kebetulan dari pengurus yang sekarang itu kita sudah bikin beberapa seksi, khususnya yang bagi anak-anak itu ada seksi keremajaan. Yang mana itu fungsinya keremajaan itu biar kita itu mengarahkan anak-anak itu nih kemampuannya apa sih, nih istilahnya anak-anak itu lebih sukanya apa gitu. Jadi alhamdulillah di kepengurusan yang sekarang, mungkin kepengurusan dulu udah ada terkait masalah untuk
anak-anak atau remaja masjid itu sudah sedikit atau banyaknya udah berjalan terkait untuk keagamaan. Ya, adapun misalkan hobi ataupun kesukaannya anak-anak yang lain itu kan saya lihat itu kayak di sekolahan juga kan sudah mulai ada nih Pak, terkait masalah seni apa tarian lah atau misalkan bagian bela dirinya itu kan udah mulai ada nih. Sebenarnya tinggal istilahnya di kitanya karena emang butuh orang yang pas gitu ya, yang artinya yang udah paham gitu. Juga kan, betul. Jiwa sosialnya juga harus ada gitu. Ya, terus selanjutnya nih, anak-anak udah nih, terus lingkungan udah tadi kan ya. Nah, terus harapannya nih Pak, harapan kedepannya itu PK3 itu gimana nih Pak? Karena UMKM kan juga penting ya, betul. Sangat penting UMKM PK3 dan itu juga salah satu penunjang untuk kesejahteraan masyarakat ya itu. Betul. Harapannya gimana nih Pak di PK3 itu? Ya semoga kalau saya pribadi sih ketika ada orang yang istilahnya sudah menuangkan ide khususnya mungkin itu kalau menurut saya ide cemerlang lah, bagus ya terkait UMKM, ya saya berharap ini kan buat pemasukan atau buat kepribadinya juga ketika orang istilahnya mau memulai istilahnya berusaha membuka usaha sendiri, itu pun kan yang merasakan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau emang istilahnya menurut saya ya UMKM itu bisa membangun istilahnya perekonomian warga PK3, saya setuju banget gitu terkait adanya program UMKM. Cuman kan sekarang kendalanya kalau UMKM gitu kan, satu kan modal Pak, yang kedua skill. Terkadang kan orang ada kemauan tapi dia skillnya belum kelihatan nih. Nah, ada orang yang punya skill tapi kemauannya belum ada. Nah, itu kan dua komponen yang istilahnya ketika program ada tapi dua komponen ini belum ada, itu ya bisa menjadi bukan penghalang ya, kendala gitu. Tapi kalau untuk lingkungan nih kedepannya sih kayak fasum-fasumnya, kan jalan utamanya itu sampai betul, amanannya, betul. Itu gimana? Kalau untuk lingkungan mungkin saya ngomongin masalah fasum dulu ya. Sebenarnya bentuk ya dari awal kebetulan kan saya ada di kepengurusan yang sekarang itu, untuk fasum itu ada bukan sedikit kesalahan ya Pak, karena kita masih belajar di sini. Kita itu dari awal nggak ada pemetaan terkait fasum. Jadi supaya tertata, supaya nggak ada istilahnya ada fasum tapi nggak bisa dipergunakan kan jadi mubazir juga kan. Nah, dari awal itu sebenarnya yang terbersit dalam pikiran saya itu penataan dulu, pemetaan fasum. Jadi ketika dari atas sudah dipeta istilahnya fasum ini buat apa, enggak istilahnya enggak asal bikin aja gitu, tapi ada manfaatnya dan bisa dipergunakan. Dan itu untuk kebersamaan semuanya. Betul. Ya? Enggak hanya kelompok tertentu ya. Iya. Ya terkadang kan yang ada ya sebenarnya sih yang udah ada, contohnya kayak di AT2 itu bisa merangkul semua. Contohnya kayak dari fasum yang bisa dipergunakan untuk badminton, voli, dari PK3 itu bisa kumpul di sini. Emang bagus itu. Itu kan ya, harapan saya itu ketika ada pembuatan atau pembangunan fasum itu ini bisa dirasakan semua nih. Nah gitu. Cuma kan baik lagi ya udah terjadi, semua kebutuhan warga juga pengen tiap RT-nya ada fasilitas umum juga. Cuman kan mungkin ketika dari awal kita dari istilahnya udah ditentukan, kita udah pemetaan fasum ini fungsinya buat apa, ini buat apa, kan lebih jelas. Ya, enak lah ya. Betul. Kalau misalkan merealisasikan kita mau bikin apa nih, bikin ini ya udah kita sama-sama bareng. Iya.
Seperti itu, Pak. Kayak jalan utama nih, ada nggak pandangan dari tahap 1 sampai tahap belakang? Kalau untuk jalan utama, saya pribadi ya dengan adanya polisi tidur itu membantu banget. Cuman mungkin ada beberapa warga yang merasa dengan adanya polisi tidur itu merasa terganggu. Tapi baik lagi, apa yang dia rasakan ketergangguannya itu kan itu bukan buat dia sendiri. Orang lain juga merasakan adanya polisi tidur itu membantu banget itu keselamatannya lah istilahnya. Itu kan kita tidak bisa istilahnya memplot nih orang harus setuju semua, nggak bisa. Ya kan balik lagi ke pribadinya. Kalau saya sih mungkin kedepannya ketika untuk jalan utama ya khususnya ya kan yang sekarang udah ada itu kan kayak polisi tidur itu udah mulai ada yang hancur. Nah, mungkin bisa diperbaiki gimana caranya ada polisi tidur tapi orang bisa nyaman. Seperti itu. Kalau untuk keamanan ini nih yang saya dari dulu saya pikirkan itu terkait keamanan. Ini kan kita dalam satu pintu, satu wadah. Ya mungkin dari masanya yang udah gitu kan sempat ada obrolan juga nih terkait keamanan. Sampai sekarang pun belum terrealisasi ya. Ya kalau saya pribadi ya kalau emang bisa disatukan dalam satu wadah atau satu komando, kenapa enggak? Tapi kan balik lagi dengan secara area wilayah PK3 yang notabene-nya istilahnya banyak akses poinnya yang lumayan banyak. Nah, itu kan jadi PR besar buat pengurusan. Ya saya berharap sih ketika misalkan keamanan bisa terjaga meskipun ya untuk sampai sekarang itu masih per wilayah, mungkin secara komunikasi, secara koordinasi itu masih terjalin. Saya masih bilang itu bagus, dalam artian semoga jangan sampai terputus secara koordinasi, secara komunikasi antar lininya lah, antar personil security-nya tetap ada komunikasi ini dari RW 19, 20, 15 dari tahap 4 atau tahap 7. Di sini sih ya saya berharap kerukunan itu harus ada karena itu pondasi awal ketika kita menempati sebuah lingkungan ya. Karena kalau nggak ada rasa kerukunan, toleransi itu, ya mohon maaf nih, kita kayak hidup di perumahan yang klaster, jadi masing-masing gitu. Ya saya berharap PK3 meskipun istilahnya dari depan, tengah, belakang itu secara kekeluargaannya terus terjalin. Saya berharap seperti itu. Kalau pesan-pesan untuk pengurus yang ini saya mengucapkan bentuk apresiasi yang luar biasa buat pengurus. Ya, mungkin dari yang pertama yang sekarang udah lagi menjabat, saya menyatakan itu yang luar biasa untuk mereka. Karena yang saya rasakan ya ketika orang udah masuk di organisasi itu ada beberapa faktor yang harus dia bagi terkait waktu, tenaga, korbankan itu luar biasa, saya aplaus banget. Makanya saya mendoakan ya istilahnya orang-orang yang sudah mau terjun mengurus istilahnya lingkungan, mudah-mudahan dikasih kesehatan, dipanjangkan umurnya, ya istilahnya keluarga yang ini bisa rukun lah di sini. Dan mudah-mudahan itu terus berlanjut ya. Amin, amin. Hanya cuma sebatas misalkan 5 tahun. Betul. Terus kesananya akhirnya masing-masing ya. Selamanya Pak, kalau saya berharap. Buat kesan-kesannya nih selama tinggal di PK3. Kesan-kesannya seru kayaknya ya. Nano-nano nih. Alhamdulillah setelah di PK3 dari yang tadinya nggak kenal
yang awalnya cuman say hello, cuman senyum tatapan muka gini aja, sekarang bisa interaksi langsung, bisa langsung silaturahmi ke rumahnya gitu kan. Itu kan bentuk-bentuk sebuah kesan yang saya dapat di sini gitu. Nah, istilahnya ketika orang istilahnya baik lagi apa yang kita tempati di sini, kita berdoa selalu mendapatkan saudara, tetangga yang istilahnya nyaman, yang rukun dengan kita, itu kan bentuk modal awal gitu. Ya saya sih berpesan ya, istilahnya kesan-kesan saya sih dari bentuk dengan lingkungan ya. Ya kalau kesan selama di pengurusan luar biasa. Luar biasa banget Pak. Pokoknya kalau nggak punya mental kuat, Betul. itu udah pasti. Ya sebenarnya itu kan bentuk pembelajaran diri kita. Pendewasaan. Betul, Ya kan? betul. Pendewasaan ketika kita menghadapi sebuah masalah, betul. Ya itu kan Bapak kan yang selalu dalam artian selalu menjaga, udah jangan ini biasa. Ya, karena segala sesuatu itu harus dinikmatin kan? Betul. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau menjadi pengurus ataupun istilahnya di organisasi, yang sudah mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Saya pribadi mohon maaf apabila mungkin sering bercanda ataupun misalkan ini ada kehilapan, mohon dimaafkan aja. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Apa yang sudah kita perjuangkan bersama, dan yang positif, yang sekiranya negatif ya kita perbaiki bareng-bareng ya. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.